Bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam membuat santan untuk kita olah menjadi virgin coconut oil. Yang pertama ada kelapa parut. Ini sudah saya siapkan dari 2 butir kelapa tua yang segar. Lalu ada air hangat dan ada baskom dan kain penyaring. Baiklah, kita akan buat santan kelapanya terlebih dahulu. Setelah air panasnya sudah dimasukkan, kita aduk-aduk ya kelapanya dan agak ditekan-tekan. Dan kenapa kita pakai air panas? Supaya santan yang kita dapat lebih banyak ya. Saatnya untuk memeras santan. Santannya sudah banyak ya, udah kental. Kita peras, kita masukkan ke dalam baskom dan kita beri kain penyaring. Ya, kita peras seluruh santan. Santannya sudah disaring dan waktunya untuk santan didiamkan selama lebih kurang 12 jam untuk difermentasi untuk memisahkan air dan krim santan. Tapi kita akan pindahkan dulu santannya, kita simpan di dalam wadah plastik untuk mempermudah kita nanti memisahkan air dan krim santannya. Ini adalah santan yang sudah kita dapatkan tadi dan sudah saya pindahkan ke dalam plastik-plastik ini untuk mempermudah nanti kita memisahkan air dan krim santan yang akan terpisah. Untuk selanjutnya, santan-santan ini akan saya simpan selama lebih kurang 12 jam di tempat yang hangat agar nanti proses pemisahan krim santan dan airnya akan menjadi lebih sempurna. Saya akan memperlihatkan bagaimana keadaan dari santan kita yang sudah kita diamkan. Ini tapi masih 1 jam ya. Kita akan lihat bagaimana keadaan santan setelah kita diamkan selama 1 jam. Kita lihat, wah, air dan krim santannya sudah mulai terpisah ya. Tapi ini masih lama nih, masih 11 jam lagi. Ini saya buat seperti ini untuk menjaga supaya udara di sekitar santan lebih hangat ya. Kalau ditutup seperti ini, kenapa harus lebih hangat? Supaya krim santannya dan airnya terpisah dengan sangat sempurna. Ini adalah santan-santan yang sudah kita diamkan selama 12 jam. Dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Santannya dan krim santan dan airnya sudah benar-benar terpisah ya. Saatnya untuk memisahkan air dan krim santannya. Seperti ini ya memisahkannya. Kantong plastik tadi kita lubangi ujungnya, biarkan airnya yang bagian bawah mengalir keluar terlebih dahulu. Santannya sudah mulai terlihat minyaknya ya, cantik sekali. Ini krim santannya yang sudah dikumpulkan. Dan ini sudah dipisahkan dari airnya ini, airnya tadi, dan ini krim santannya. Lihat krim santannya
sudah mulai terbentuk ya minyak-minyaknya di lapisan yang paling atas. Nah, ini nanti kita diamkan lagi selama 12 jam lagi untuk benar-benar memisahkan santan dan minyaknya di tempat tertutup untuk mencegah kontaminasi. Minyaknya jernih ya, putih, bening. Ini adalah keadaan ketika krim santan sudah kita diamkan selama 12 jam. Bisa dilihat ya, minyaknya banyak dan jernih. Menurut SNI, minyak kelapa atau VCO ini bagus ketika minyaknya jernih, bening, atau bening kekuningan. Dan sekarang waktunya kita untuk menyaring. Saya sudah siapkan ini gelas yang sudah saya beri tisu dan sudah saya ikat dengan karet di sini. Kalau kita pakai kertas saring itu pori-porinya sangat rapat ya, lebih rapat daripada tisu, dan ketika kita akan menyaring minyak, waktu yang dibutuhkan untuk mengalirnya akan sangat lama. Jadi saya pakai tisu aja, tisu bersih, dan sisa-sisa tisunya saya potong ya, supaya nanti kalau minyaknya meresap di tisu, kalau tisunya kecil kan minyaknya nggak banyak yang terserap di tisu. Dan ada centong. Baiklah, saya akan mulai menyaringnya. Sepertinya dengan cara dituang pun minyaknya udah bisa ya. Nih lihat. Ups. Nah, minyaknya udah mulai keluar. Di bagian yang bawah ini masih ada sedikit sisa air. Hati-hati nanti ketika kita menuangnya, jangan sampai nanti airnya ikut juga masuk ke dalam gelas yang akan kita saring. Lambat ya minyaknya menetes, apalagi kalau pakai kertas saring. Semakin lama menetes. Kita biarkan. Ya, kita sudah selesai penyaringannya tadi ya, dan ini hasil dari minyak VCO-nya. Jernih. Tidak seperti air ya. Jernih sekali. Dan ini untuk sisa krim santannya saya tutup lagi dan saya coba untuk saya diamkan lagi selama 6 jam dulu, supaya untuk melihat apakah masih bisa ada minyak yang terbentuk lagi. Kalau sekarang minyaknya sudah habis ya, ini akan saya diamkan lagi selama 6 jam. Ini adalah keadaan krim santan. Yang pertama tadi sudah kita ambil minyaknya dan sudah kita diamkan lagi selama 6 jam, dan dia menghasilkan minyak lagi ya teman-teman. Jadi ini kita akan saring lagi. Ini yang hasil saringan kita yang pertama. Jernih ya. Kita mulai menyaringnya ya, pelan-pelan aja. VCO ini atau virgin coconut oil ini berbeda ya dengan minyak goreng kelapa atau biasa kita sebut dengan minyak jelantik. Kalau VCO ini pembuatannya, kalau menurut SNI, dengan pemanasan kurang dari 60 derajat Celcius atau tanpa dengan pemanasan. Kalau minyak jelantik itu kan krim santannya dimasak ya sampai mengeluarkan minyak, dan itu menurut SNI itu bukan VCO. Dan kalau dari segi kandungan nutrisi, VCO lebih tinggi daripada minyak jelantik.
karena mengandung asam lemak sehat, asam lemak rantai sedang, atau yang lebih dikenal dengan asam laurat. Oh yo. Ini adalah proses kita ya, sudah terakhir. Minyaknya juga sudah habis, sudah kita diamkan 12 jam tambah 6 jam. Untuk pembuangan airnya tadi 12 jam. Ini kita sudah dapat segini ya, dari 2 butir kelapa tua. Ini adalah hasil minyak VCO kita. Jernih, bening ya. Ini bisa disimpan di tempat yang tertutup seperti botol dan terhindar dari sinar matahari. VCO ini bagus untuk kulit karena bisa meningkatkan produksi kolagen. Kalau saya sering menggunakannya untuk massage wajah dan massage tubuh. Lalu untuk memperlancar pencernaan, saya biasanya meminum ini 2 sendok sebelum sarapan pagi. Dan banyak lagi manfaat dari VCO ini. Salah satunya mengandung anti jamur, antibakteri, dan antivirus, yaitu asam laurat. 50% dari kandungan VCO ini mengandung asam laurat. Ini bisa menurut. Rasanya rasa minyak yang jelas, tapi tidak bau tengik seperti minyak kelapa jelantik. Aromanya soft ya. 1 sendok lagi. Saya sudah simpan ya sisa VCO kita hari ini di dalam botol. Untuk kegunaan lain dari VCO ini, saya sering menggunakannya sebagai masker rambut untuk anak-anak. Jadi malam saya gunakan ini ke rambut anak-anak, dan pagi setelah bangun tidur baru dibilas dengan menggunakan shampoo. VCO ini atau virgin coconut oil ini sangat baik untuk meningkatkan kadar HDL di dalam darah. Dan saya rutin mengkonsumsinya di pagi hari sebelum sarapan. Bagus juga untuk teman-teman yang lagi diet karena mengkonsumsi VCO 15-30 gram sehari bisa membakar lemak lebih banyak daripada tidak mengkonsumsi VCO. Sekarang saya mau menggunakan VCO ini untuk menjadikannya minyak rambut untuk anak saya. Kita tuang sedikit ke wadah yang lain ya. Dan kita akan oleskan ke rambut. Cara mengoleskannya jangan di kulit kepala ya, tapi di batang-batang rambut. Kalau di kulit kepala takutnya nanti dia memicu ketombe, karena ini kan minyak ya. Rambut anak menjadi berkilau, menjadi sehat dan hitam. Hitam, lurus. Bukan lurus, hitam. Tetap sehat ya rambutnya. Pecah-pecah. Pecah-pecah apa mami? Rambutnya pecah-pecah. Oh. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga dapat untuk dicoba di rumah karena segudang manfaat dari virgin coconut oil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.